Halo semuanya, nah di ulasan kali ini kita bakal ngebedah satu topik yang bener-bener esensial, tapi jujur aja sering banget luput dari perhatian kita. Kita bakal ngobrolin gimana kesehatan mental orang tua itu secara langsung ngebentuk karakter dan masa depan anak-anak kita. Kita bakal kupas tuntas nih, kenapa sih kadang kita ngerasa hilang kendali, dan kenapa nyembuhin luka batin kita sendiri itu justru jadi kunci utama buat ngebesarin anak yang luar biasa. Yuk kita mulai. Coba dengerin kalimat ini ya. Anak yang bertingkah menyimpang sebenarnya cuma lagi nyari perhatian orang tuanya yang hilang. Jelek banget kan? Kita semua tahu jadi orang tua itu capeknya minta ampun. Dan kadang pas kita lagi capek-capeknya, perilaku anak yang rewel tuh kerasa kayak serangan pribadi. Tapi tahu nggak, di balik teriakan atau tantrum mereka itu, seringkali ada tangisan yang nggak bersuara. Mereka tuh sebenarnya cuma lagi nyari koneksi yang mungkin sempat terputus gara-gara kita terlalu sibuk sama stres kita sendiri. Oke, masuk ke bagian pertama, sumber masalah utama. Kita cari tahu akar perilaku anak. Oke, mari kita bahas pergeseran paradigma yang benar-benar krusial ini. Dulu, pandangan lama selalu nyuruh kita buat langsung perbaikin anaknya. Anak nakal, hukum aja. Anak berulah, langsung diceramahin panjang lebar. Tapi pandangan baru dari psikologi modern justru bilang sebaliknya. Buat nyembuhin anak, kita tuh harus muter cerminnya ke arah diri kita sendiri. Yap, kita harus isi dulu tangki emosi orang tua yang kosong, karena itulah akar masalahnya yang sebenarnya. Kenapa ini super penting? Coba bayangin, faktanya 80% kesuksesan hidup seseorang itu ditentuin sama kesehatan mentalnya loh. Bukan nilai rapor yang bagus, bukan juga les tambahan yang mahal, tapi stabilitas emosional. Kestabilan emosi di dalam rumah itu jauh lebih krusial daripada sekedar pencapaian akademis yang kelihatan di mata. Lanjut ke bagian kedua, taruhan secara neurologis. Gimana sih dampaknya ke otak anak? Nah, ini ada fakta neurologis yang lumayan bikin kaget. Warisan emosional itu ternyata udah dimulai sejak bayi ada di dalam kandungan. Ada yang namanya transfer kortisol. Jadi ibu yang nyimpan trauma atau stres secara nggak sadar mentransfer hormon beracun itu ke janinnya lewat tali pusat. Eits, jangan langsung ngerasa bersalah dulu ya dengar ini, tapi kita emang perlu sadar kalau trauma yang tersembunyi ini bisa aja muncul bertahun-tahun kemudian. Makanya kadang ada anak yang ngerasa kesepian di tengah keramaian atau gampang sakit fisiknya karena sistem imun mereka udah kena dampak stres sejak dini. Terus apa yang terjadi pas mereka udah lahir dan tumbuh? Bentakan. Ya, kita semua pasti pernah lah ya lepas kendali. Tapi, sains ngebuktiin kalau satu bentakan aja tuh secara harfiah bisa ngubah struktur otak anak. Apalagi di bagian kognitif yang ngaruh ke cara mereka ambil keputusan pas dewasa nanti. Tapi tenang, jangan panik dulu. Kabar baiknya, otak anak itu sangat elastis. Dengan cinta dan kasih sayang yang terus-menerus kita kasih setelahnya, struktur otak yang sempat terpengaruh itu bisa pulih kok, bahkan bisa jadi lebih baik lagi. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, memahami inner child kita. Luka dari masa lalu. Jadi, poin krusialnya ada di pertanyaan ini. Pas Anda lagi teriak ke anak balita Anda, coba pikir lagi deh, apa benar Anda sebagai orang dewasa yang rasional, yang lagi marah, atau jangan-jangan itu sosok anak kecil di dalam diri Anda yang belum sembuh, yang justru lagi ikut-ikutan tantrum? Percaya nggak percaya, pas kita lagi berhadapan sama anak, sering banget inner child atau jiwa anak-anak kita yang justru ngambil alih. Ya, ibaratnya kayak ada dua balita yang lagi berebut mainan dan saling teriak aja gitu. Harus kita akuin, banyak dari kita dibesarin sama orang tua yang mungkin secara emosional belum matang. Mungkin mereka tipe yang gampang meledak-ledak. Atau sebaliknya, super cuek dan seolah nggak peduli sama kita. Bahkan yang paling ekstrim, ada orang tua yang tanpa sadar memendam rasa jijik, kayak nolak kontak mata sama anaknya gara-gara trauma masa lalu mereka sendiri. Nah, perilaku-perilaku kayak gini nih yang nyiptain luka tak kasat mata, yang tanpa sadar terus kita bawa sampai kita jadi orang tua sekarang. Kalau luka inner child ini dibiarin aja dan nggak diselesain, jalurnya tuh bakal kayak gini. Rasa takut yang dipendam bakal berubah jadi overthinking, alias mikir yang berlebihan banget. Dari situ, dia bakal bermutasi jadi anxiety atau kecemasan yang luar biasa. Nah, kalau masih dicuekin juga, ujung-ujungnya bakal lari ke psikosomatis. Ini penyakit fisik yang nyata loh, kayak badan kaku-kaku atau sakit kepala hebat, tapi pas dicek ke dokter, kata dokternya, lo ibu atau bapak sehat-sehat aja kok 100%, ya gimana? Tubuh kita sebenarnya lagi bereaksi sama luka mental kita sendiri. Bagian keempat, 3 tangki emosi. Kebutuhan dasar setiap anak. Ingat ya, setiap anak, mau itu balita sampai yang udah remaja sekalipun, mutlak butuh 3 perasaan ini, biar gampang diarahkan pas mereka salah. Tangki emosi mereka itu harus selalu diisi sama rasa dicintai, aman, dan nyaman.
Kalau 3 tangki ini penuh, sekeras apapun dunia di luar sana, atau sekacau apapun perasaan cemas mereka, mereka tahu kalau mereka selalu punya tempat yang aman buat pulang. Dan tempat itu adalah rumah. Tapi masalahnya, kenyataannya gini. Anda nggak mungkin bisa menuangkan air segar dari teko yang kosong, apalagi yang kotor. Kayak pesannya almarhum B.J. Habibie, kita tuh harus jadi mata air yang jernih. Kalau sumber airnya aja udah keruh gara-gara stres, air itu malah bakal meracuni sekitarnya. Anda benar-benar nggak akan bisa ngasih rasa dicintai, rasa aman, dan nyaman ke anak. Kalau tangki emosi Anda sendiri lagi kering kerontang. Bukan yang ngasih cinta, yang ada kita malah tanpa sadar nularin sisa-sisa emosi negatif kita ke mereka. Bagian kelima, jalan menuju penyembuhan orang tua. Gimana cara memulihkan emosi kita? Langkah pertama buat sembuh itu simple, tapi susah. Berhenti pura-pura jadi pahlawan super yang nggak bisa hancur. Jujur aja sama diri sendiri dan berani akui kelemahan Anda. Lagi ngerasa capek? Ya akui aja kalau capek. Ngerasa lemah hari ini? Bilang aja, iya hari ini aku lagi ngerasa lemah banget dan itu nggak apa-apa. Aturan emasnya di sini, jangan pernah mendem emosi negatif, kayak rasa kecewa atau marah, lebih dari 24 jam. Pokoknya keluarin aja sebelum itu berubah jadi penyakit di badan. Terus, ada satu alat paling ampuh dalam komunikasi buat diri kita sendiri maupun buat anak, yaitu validasi. Memvalidasi perasaan itu artinya ngakuin kalau rasa sakit itu ada, tanpa harus ikutan panik. Misalnya nih, anak Anda jatuh dari sepeda. Daripada nyuruh mereka diam dan bilang, halah gitu doang nggak sakit kok, mending coba validasi perasaannya. Bilang, aduh pasti kaget dan sakit banget ya jatuhnya. Dengan ngakuin lukanya, anak tuh nggak bakal panik, mereka ngerasa didengerin. Dan percuma atau enggak, cara ini juga super efektif buat meredakan emosi yang lagi bergejolak di dalam diri Anda sendiri loh. Nah, ini dia fakta yang paling memberdayakan dari seluruh ulasan kita kali ini, khususnya buat para ibu. Serumit apapun masalah di rumah, ketika sang ibu, yang ibaratnya jantung emosi keluarga, fokus buat nyembuhin mentalnya sendiri, dia bakal bertransformasi jadi mata air yang jernih tadi. Air yang jernih ini bakal mengalir, ngidupin, dan benar-benar secara magis memulihkan seluruh anggota keluarga. Baik itu suami maupun anak-anak yang meminum dari mata air tersebut. Luar biasa kan? Kita masuk ke bagian terakhir, bagian 6, metafora bonsai. Harapan baru untuk perjalanan Anda. Dan ini menggambarin satu hal dengan sangat indah. Coba deh bayangin gimana cara orang merawat pohon bonsai. Bonsai itu jarang banget dibentuk pas masih jadi bibit kecil. Seringnya, justru pas pohon itu udah lumayan tua, baru dia dikasih perlakuan khusus. Rantingnya dipotong, kawatnya dibentuk. Nggak peduli seliar apapun dia pas awal tumbuh, pada akhirnya dia bisa disulap jadi karya seni yang luar biasa cantik. Nah, hubungan antar manusia juga persis kayak gitu. Hubungan sama anak Anda itu selalu bisa dibentuk ulang dan diperindah, di fase kehidupan manapun. Jadi beneran deh nggak ada kata terlambat. Tapi ingat, buat ngejalanin pendekatan ala bonsai ini ada syarat mutlaknya. Pertama, tolong buang jauh-jauh semua rasa bersalah Anda sebagai orang tua. Jangan pernah salahin diri sendiri gara-gara di masa lalu mungkin Anda belum tahu cara yang benar. Ada satu cerita luar biasa tentang seorang ibu umur 56 tahun datang ke terapi ngotot minta cerai setelah 25 tahun nikah. Tapi, setelah ngelewatin beberapa sesi buat mulihin emosinya dan ngelepasin marahnya, dia akhirnya malah bisa ngelihat kebaikan suaminya lagi dan milih buat ngerangkai ulang pernikahannya jadi jauh lebih indah. Cerita tadi itu bener-bener nekenin satu hal yang harus kita ingat. Nggak ada tuh yang namanya kata terlambat dalam dunia pengasuhan anak. Meskipun mungkin anak Anda udah remaja dan perilakunya lagi bandel-bandelnya, atau bahkan anak Anda udah pada nikah, selalu ada kesempatan kedua, ketiga, bahkan ke-10 buat ngebangun kembali koneksi itu. Setiap hari pas kita bangun tidur, itu adalah lembaran baru buat Anda memulai proses pemulihan. Sebagai penutup, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungin. Tolong jangan mikirin dulu gimana cara ngerubah anak Anda besok, tapi tanyain ke diri Anda sendiri. Apa sih satu langkah kecil yang bisa Anda lakuin hari ini juga buat nyembuhin luka inner child di dalam diri Anda sendiri? Karena percaya deh, begitu Anda nemuin jawabannya dan mulai nyembuhin diri, Anda tuh nggak cuma lagi nyelamatin diri sendiri loh, Anda secara harfiah lagi mutusin rantai trauma untuk generasi selanjutnya. Makasih banyak ya udah dengerin ulasan kali ini. Yuk kita mulai perjalanan pemulihan ini bareng-bareng.